Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Kicau Mania, terutama sahabat murai batu. Terima kasih sudah klik videonya. Selamat datang di Take Off 87. Untuk sahabat Take Off 87 yang senantiasa hadir memberikan jejak berupa like dan komen. Terima kasih teman-teman sudah support Take Off 87. Salam sukses, salam satu hobi. Di video kali ini kita mau membahas murai batu, baik murai batu pastol, baik murai batu dewasa, tidak jalan atau susah perform di gantangan, jalan setengah-setengah. Apa penyebabnya? Kita simak video berikut ini. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih teman-teman sudah simak ya bumper Take Off 87. Cukurukuk, kukru. Yang sampai hari ini masih terus cari settingan dan rawatan yang pas untuk murai batu kesayangan bisa tampil top perform di gantangan. Selamat teman-teman, Anda fighter dan seorang penikmat proses. Silahkan disimak video berikut ini, semoga bisa dipraktekkan dan cocok ketika teman-teman pakai ya. Di video konten kali ini kita mau membahas murai batu perform hanya setengah. Biasanya buka kerja jalan di awal, di pertengahan cingak-cinguk ya, naik turun tangkringan, atau jalan di akhir, di awal hanya loncat-loncat, pertengahan naik turun tangkringan mental. Apa penyebabnya? Yang pertama, kita fokuskan pada topik kali ini ya teman-teman. Jadi topiknya di luar settingan IF, di luar rawatan harian. Burung murai batu tampilnya masih semaunya bisa terjadi karena memang secara mental belum siap. Yang kedua, murai batu masih di fase adaptasi yang kaitannya dengan jam terbang. Seberapa pengalaman atau sudah seberapa sering murai batu teman-teman dibawa gantang. Yang kedua, masih adaptasi terhadap materi-materi lawan. Kadang-kadang kan ada murai batu kita kena tembakan itu mental-mental ketakutan ya. Ada yang baru dinaikin udah narik leher atau bahkan jadi patung. Di luar bicara emosi dan birahi serta stamina, ingat ada faktor mental, ada faktor kesiapan burung itu sendiri yang bisa kita kulik di sini kan di luar mental.
itu adalah sebetulnya kesiapan murai batu yang kita rawat untuk bisa kita gantang atau kita lombakan. Karena banyak burung di rumah itu koar-koar meledak-ledak, materi segudang, volume oke, gaya ngecun ngeplay. Tapi ingat, itu hanya di rumah. Kenapa bisa begitu? Karena bisa birahi orang. Bisa karena dia sendiri, tidak ada lawan. Giliran di track, nemplok jeruji teman-teman, ngejar lawan. Yaitu di luar emosi, ya memang ada yang belum siap, yaitu secara mental. Tetapi ketika bicara dewasa, berarti kita perhatikan baru ke arah settingan extra fooding dan rawatan. Begitu teman-teman. Di video konten kali ini kita yang jadi model adalah salah satu siswa milik Om Zulham ya. Ini baru usia 7 bulan. Dan di video ini perdana burung kita lakukan tes gantang. Harian murai batu ini hanya 10 pagi, 10 sore jangkriknya. Untuk kroto standar setengah sendok teh seminggu sebanyak 2 kali. Untuk furnya sendiri saya pakai leopard kasar dicampur superfit merah itu sedikit. Perbandingannya itu 1 bungkus leopard 1/4 superfit ya. Jadi lebih banyak leopardnya ketimbang superfit merah. Sedangkan untuk rawatannya burung ini jemur semaunya. Biasanya saya lakukan seminggu hanya 3 kali. Lalu mandi saya buat bersamaan dengan proses penjemuran. Karena karakter burung ini mau mandi ketika kena sinar matahari. Lalu untuk setelan lombanya, H-3 jangkrik kita beri tambahan porsi siang sebanyak 7 ekor. Jadi porsi jangkrik normal 10 pagi, setting lomba ada porsi jangkrik 7 di siang hari. Sorenya baru kita berikan 10 jangkrik. Itu dimulai dari H-3. Sedangkan untuk tambahan ulat Hongkong, kita sudah berikan tambahan di H-2-nya teman-teman. Jangkrik yang tadinya ada di porsi siang sebanyak 7, kita ganti ulat Hongkong sebanyak 7 ekor. Sampai H-1 ya. Sampai H-1 masih pakai ulat Hongkong. Sedangkan di lapangan ketika baru sampai, kita lakukan ablak full jauh dari murai lain. Nah, sebelum berangkat lomba, saya stud jangkrik 5, ulat Hongkong 7 teman-teman. Sampai di gantangan full ablak. Ketika pemain murai yang lain sudah berdatangan dan murai batu kita sudah mulai merespon, gaya sudah keluar dan bunyi, langsung lakukan full krodong teman-teman. Pertanyaannya ketika di lapangan, di stud apa enggak Om Dimas? Saya enggak setut IF apapun. Karena saya sudah nyetut 5 ekor jangkrik, 7 ulat Hongkong di rumah sebelum jalan gantang. Itu teman-teman. H-2 burung ini sudah nggak ada rawatan, hanya full krodong teman-teman. Dengan harapan istirahatnya cukup, emosi dan birahinya cukup teman-teman. Jadi nggak gembar-gembor di rumah. Nah ini kita lakukan tes karena pastol yang kedua perdana gantang, kita pilih nomor gantangan pinggir teman-teman. Bisa diperhatikan, alhamdulillah adaptasinya sangat bagus ya. Takut orangnya juga nggak ada.
Burung tidak menunjukkan reaksi takut orang, tidak takut juri, dan tidak kagetan, teman-teman. Lalu secara mental terlihat sudah siap tempur dan tarung, teman-teman. Ingat, ketika di atas, emosi dan birahi itu akan muncul secara alami ketika seekor murai batu melihat lawan di samping, kanan, kiri, dan belakang, depan. Gitu, teman-teman. Jadi ada baiknya ketika teman-teman masih mencari settingan, ada baiknya setut di rumah, tidak disetut di gantangan. Karena perdana ya teman-teman. Kita masih meraba, belum tahu nanti ketika kita gantung lebih dominan emosinya, apa lebih dominan birahinya. Karena kalau dari stamina atau power, kita bisa maksimalkan di video yang sudah pernah saya upload, teman-teman. Dari membentuk stamina murai batu itu bisa dari pengerodongan dan diisolasi. Bisa dengan cara diumbar. Bisa dengan cara penambahan extra fooding. Semua kembali kepada kebutuhan dan karakter murai batu masing-masing. Begitu, teman-teman. Karena ini perdana gantang, 2 minggu sebelum saya tidak lakukan umbar dulu. Jadi non umbar. Dengan non umbar kita tahu seberapa pengaruh umbar itu perlu apa enggak untuk murai batu siswa punya Om Zulham ini. Ketika terjadi jeda, usia murai batu muda itu sangat wajar. Yang pertama dipengaruhi lawan, yang kedua dipengaruhi usia, yang ketiga dipengaruhi situasi gantangan. Begitu, teman-teman. Ketika sudah terlihat prospek dan potensi serta bakat murai batu yang teman-teman rawat, pinter-pinter teman-teman dalam memilih kapan kita gantang murai batu muda atau murai batu pastol kita. Karena banyak murai batu pastol yang sudah mempunyai bakat sangat bagus, tetapi karena kita ego, tanpa memikirkan burung ini siap atau enggak ketika kita lakukan gantang, malah rusak. Begitu, teman-teman. Ketika kita bicara murai batu muda, ya yang kita kedepankan itu lebih ke mental dan masa depan yang masih jangka panjang. Kan nggak pengen kan kita hanya mencintai hobi ini tapi jalan di tempat, hanya dilat beran. Yang nggak ada salahnya sih dilat beran. Tetapi ketika murai batu kita punya bakat dan potensi yang bagus, ada baiknya sesekali kita belikan tiket event, teman-teman. Jadi kita juga senang melihat murai batu yang kita rawat memiliki bakat istimewa yang mampu dan mau tarung maksimal dengan lawan-lawannya yang sudah pasti mumpuni ya teman-teman, mempunyai jam terbang yang bagus, mental yang bagus. Nah, di situ mental murai batu teman-teman dipertaruhkan. Karena banyak murai batu sering nyobek amplop, katakanlah prestasinya stabil di lat beran, tapi belum mampu untuk main event. Begitu juga sebaliknya, ketika main di event gak jalan, ketika dimainkan di lat beran malah jalan. Ya begitulah teman-teman namanya murai batu ya. Dari minggu ke minggu, dari hari beda hari, stamina itu naik turun, birahi naik turun, emosi naik turun. Jadi kita sebagai perawat juga harus detail, teman-teman.
Mungkin setelah evaluasi seperti di video, kita adakan umbar ya teman-teman. Kita siapkan umbar, kita pertebal lagi materi lagunya, kita rawat secara konsisten agar kedepannya jauh lebih maksimal ketika kita gantang. Assalamualaikum.